Perkenalkan, nama saya Jessica Magdalena Siregar dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil analisis perusahaan Starbucks yang saya kerjakan. Berikut daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu struktur organisasi, kebijakan Starbucks, tingkat keberagaman, praktik kepemimpinan, dan pencapaian target. Yang pertama kita akan membahas struktur organisasi. Struktur organisasi, komunikasi, dan koordinasi di Starbucks. Di dalam struktur organisasi Starbucks, mereka menggunakan model matriks yang memiliki dampak yang signifikan dan efektivitas komunikasi dan koordinasi di dalam perusahaan. Starbucks telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan struktur matriks dan meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain itu, yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Starbucks memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan tentang cara bekerja dalam lingkungan matriks, termasuk keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua itu penetapan peran dan tanggung jawab. Starbucks telah memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing manajer dan anggota tim proyek untuk mengurangi potensi konflik dan kebingungan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Starbucks menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara anggota tim proyek seperti platform kolaborasi online dan alat konferensi video. Dan yang terakhir, budaya kolaboratif. Starbucks telah membangun budaya kolaboratif di mana karyawan didorong untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan. Dengan langkah-langkah ini, Starbucks telah berhasil memanfaatkan kekuatan struktur matriks untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi di dalam perusahaan. Hal ini telah membantu Starbucks untuk tetap menjadi pemimpin di industri kopi global. Kita lanjut ke kebijakan rekrutmen di Starbucks. Starbucks dikenal dengan proses rekrutmen yang ketat dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan. Beberapa poin penting dalam kebijakan rekrutmen mereka yaitu 1. Fokus pada partner atau karyawan. Starbucks menyebut karyawannya sebagai partner, menekankan bahwa mereka adalah bagian penting dari kesuksesan perusahaan. Hal ini tercermin dalam proses rekrutmen yang mencari kandidat yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Starbucks. 2. Pencarian bakat yang proaktif. Starbucks tidak hanya mengandalkan lowongan kerja, tetapi juga aktif mencari bakat melalui berbagai cara, seperti kerjasama dengan universitas, partisipasi dalam pemeran karir, dan penggunaan media sosial. Yang ketiga, wawancara yang mendalam. Proses wawancara Starbucks melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk memahami kepribadian, nilai-nilai, dan motivasi kandidat. Mereka mencari kandidat yang memiliki semangat untuk belajar, bekerja dalam tim, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang berikutnya, keberagaman dan inklusi. Starbucks berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Mereka mendorong aplikasi dari berbagai latar belakang dan memastikan bahwa semua kandidat diperlakukan dengan adil dan setara. Dan di Starbucks itu ada program pelatihan yang memiliki program pelatihan yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua partner memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses. Beberapa program pelatihan mereka meliputi 1. Pelatihan awal. Semua partner baru mengikuti pelatihan awal yang mencangkup pengetahuan tentang kopi, keterampilan membuat minuman, standar pelayanan Starbucks, dan budaya perusahaan. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Starbucks juga menawarkan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan partner dalam berbagai bidang seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen. Yang ketiga, pelatihan khusus. Untuk peran-peran tertentu seperti barista atau manajer toko, ada pelatihan khusus yang lebih mendalam. Keempat, pengembangan karir. Starbucks mendukung pengembangan karir partner dengan menawarkan program-program pelatihan yang membantu mereka mencapai tujuan karir mereka di dalam perusahaan.
Kebijakan lain terkait pengelolaan sumber daya manusia selain rekrutmen dan pelatihan, Starbucks juga memiliki kebijakan lain yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, yaitu yang pertama itu kompensasi dan tunjangan. Starbucks menawarkan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, termasuk gaji, asuransi kesehatan, program pensiun, dan cuti berbayar. Yang kedua itu pengembangan karyawan. Starbucks memberikan kesempatan bagi partner untuk mengembangkan diri melalui berbagai program pelatihan, mentoring, dan rotasi kerja. Yang ketiga, keseimbangan hidup dan kerja. Starbucks mendukung keseimbangan hidup dan kerja partner dengan menawarkan jadwal kerja yang fleksibel dan program-program kesehatan. Keempat, budaya perusahaan. Starbucks memiliki budaya perusahaan yang kuat yang menekankan pada nilai-nilai seperti kerjasama tim, rasa hormat, dan pelayanan pelanggan. Pengelolaan keberagaman di Starbucks. Pengelolaan keberagaman di Starbucks memiliki berbagai inisiatif dan program untuk mengelola dan meningkatkan keberagaman di perusahaan, antara lainnya yaitu kebijakan keberagaman dan inklusif. Starbucks memiliki kebijakan yang jelas tentang keberagaman dan inklusi. Kebijakan ini mencakup komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan menghormati perbedaan. Yang kedua itu pelatihan keberagaman. Starbucks memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keberagaman dan inklusi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keberagaman, mengurangi bias, dan membangun keterampilan komunikasi yang efektif dalam lingkungan yang beragam. Yang ketiga, kelompok afinitas. Starbucks memiliki kelompok afinitas karyawan yang mewakili berbagai kelompok minoritas. Kelompok-kelompok ini memberikan dukungan kepada anggota mereka, mempromosikan keberagaman di tempat kerja, dan memberikan masukan kepada manajemen tentang isu-isu terkait keberagaman. Dan keempat, program kemitraan. Starbucks bermitra dengan organisasi-organisasi yang fokus pada keberagaman dan inklusi. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan keberagaman di tempat kerja dan di masyarakat. Yang terakhir itu tanggung jawab sosial. Starbucks terlibat dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial yang mendukung keberagaman dan inklusi di masyarakat. Keempat, mengoptimalkan efektivitas kerjasama tim. Starbucks dikenal dengan budaya perusahaan yang kuat dan fokus pada karyawannya, yang mereka sebut partner. Praktik kepemimpinan mereka dirancang untuk memberdayakan partner, mendorong kolaborasi, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa praktik kepemimpinan yang diterapkan Starbucks untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama tim. Yang pertama, kepemimpinan yang melayani. Starbucks menganut gaya kepemimpinan yang melayani, di mana para pemimpin berfokus pada kebutuhan dan pengembangan tim mereka. Para pemimpin Starbucks dilatih untuk mendengarkan dengan aktif, memberikan dukungan, membangun kepercayaan, memberdaya partner. Yang kedua itu komunikasi terbuka dan transparan. Starbucks menekankan komunikasi yang terbuka dan transparan di semua tingkatan organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua partner mendapatkan informasi, mendorong dialog, membangun konsensus. Yang ketiga, pengembangan partner. Starbucks berinvestasi dalam pengembangan partner melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, termasuk pelatihan keterampilan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan program monitoring. Yang keempat, pengakuan dan penghargaan. Starbucks mengakui dan menghargai kontribusi partner melalui berbagai cara, seperti program penghargaan, promosi, umpan balik positif. Yang kelima itu budaya kolaboratif. Starbucks menciptakan budaya kolaboratif di mana partner bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mendorong kerjasama tim, berbagai pengetahuan, dan inovasi. Tingkat retensi karyawan yang tinggi dan kepuasan pelanggan yang tinggi serta kinerja keuangan yang kuat. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pencapaian Starbucks. Starbucks sebagai perusahaan global yang sukses memiliki strategi dan komprehensif untuk memastikan pencapaian target perusahaan. Berikut adalah beberapa cara utama yang mereka lakukan, yaitu pertama, penetapan target yang jelas dan terukur. Starbucks menetapkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Ini memastikan bahwa semua orang dalam organisasi memahami apa yang ingin dicapai dan bagaimana mengukurnya.
Yang kedua, strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui inovasi menu, Starbucks terus berinovasi dengan memperkenalkan menu-menu baru menarik bagi pelanggan. Yang kedua, ekspansi global. Starbucks terus memperluas jangkauan mereka secara global dengan membuka toko-toko baru di lokasi-lokasi strategi. Yang ketiga itu fokus pada pengalaman pelanggan. Starbucks melatih karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta personalisasi. Starbucks berusaha untuk memahami preferensi pelanggan dan menawarkan produk dan layanan yang dipersonalisasi. Yang keempat, efisien opsional. Di dalam efisien opsional ini, Starbucks memiliki standar opsional yang ketat di semua toko mereka di seluruh dunia. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui pelatihan. Starbucks berinvestasi dalam pelatihan karyawan mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memastikan mereka memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Yang keenam, analisis data dan pengambilan keputusan. Starbucks mengumpulkan data tentang penjualan, pelanggan, dan kinerja opsional mereka. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan peluang. Dan yang terakhir itu adaptasi terhadap perubahan. Starbucks melakukannya secara fleksibel. Starbucks mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan, pasar, dan tren konsumen. Mereka terus memantau pasar dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan, serta melakukan inovasi untuk memenuhi perubahan selera pelanggan dan menciptakan produk dan layanan baru yang relevan. Dengan kombinasi strategi ini, Starbucks telah berhasil mencapai target perusahaan mereka secara konsisten dan menjadi salah satu merek kopi paling sukses di dunia.